J-E-S-U-S. Yes, he is the king of me. He is the king of the universe, the jungle and the sea. Ba-ba-ba-ba-ba. Shalom adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus. Bagaimana kabar hari ini? Puji Tuhan baik semua ya. Nah, kita kembali lagi bertemu di ibadah sekolah minggu bersama Kak Siska, Bang Jojo, Kak Arta, Bang Fendi, dan juga Bang Sintong. Nah, di pagi hari ini sudah siap belum untuk memuji, memuliakan nama Tuhan? Alkitabnya sudah disiapkan belum? Ada yang belum ya? Nggak apa-apa, kakak kasih waktu untuk mempersiapkan Alkitabnya sambil teman-teman yang sudah siap, kakak mau mengajak untuk kita bilang ya, kalau misalnya kakak Siska bilang God is good, adik-adik nanti ikutin Kak Arta dan Bang Jojo bilang all the time. Kemudian Kak Siska nanti bilang all the time, adik-adik bilangnya God is good. Kita coba ya. God is good. All the time. All the time. God is good. Sekali lagi yang lebih semangat, lebih sukacita. God is good. All the time. All the time. God is good. Oke, sip. Puji Tuhan. Nah, sudah siap ya adik-adik untuk beribadah? Sekarang kakak undang adik-adik untuk mempersiapkan hati dan pikirannya. Kita mau bersaat teduh sejenak, kita mau berdoa di dalam hati masing-masing. Kita berdoa. Amin. Oke, sekarang kakak mau mengajak adik-adik untuk menyanyikan satu lagu pujian dengan penuh sukacita ya, dari lagu Dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya, sore-sore biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya, sore-sore biarlah nama Tuhan dipuji. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya, sore-sore biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya, sore-sore biarlah nama Tuhan dipuji.
adik-adik, kakak undang adik-adik, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, yang kami kenal melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kasih-Mu yang boleh kami rasakan. Terima kasih ya Bapa atas kesempatan baru yang telah Kau berikan pada kami pada pagi hari ini. Engkau berikan kami kesempatan baru, nafas kehidupan, kesehatan, dan juga Kau berikan, Kau pimpin kami ya Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami dapat merasakan indahnya dunia ini ya Bapa. Bapa, pada pagi hari ini Engkau telah kumpulkan kami dalam ibadah sekolah minggu. Kami tahu ya Tuhan, walaupun kami tidak bisa bersama-sama beribadah di dalam gereja-Mu, kami tahu, kami yakin dan percaya Engkau yang hadir di rumah kami masing-masing. Karena 2-3 orang yang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir ya Bapa. Bapa, kiranya Engkau pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kiranya ibadah kami ini Tuhan kami serahkan dalam kuasa pengasihan-Mu. Ya Bapa, kami juga mohon ampun atas segala dosa kami. Kami tahu, yakin dan percaya Engkau-lah satu-satunya juru selamat kami yang menebus dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus kami yang baik. Inilah doa kami yang jauh dari sempurna, yang kami alaskan hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Masih ada sukacita adik-adik? Adik-adik tahu nggak? Kalau Allah kita itu adalah Allah yang sangat luar biasa. Allah yang sangat hebat. Kenapa Kak? Iya, karena Dia yang menciptakan seluruh alam semesta ini. Adik-adik dan juga kakak dan abang sekolah minggu. Dan terlebih pada hari ini, siapa yang hari ini sudah pergi keluar merasakan hangatnya sang mentari. Itu juga ciptaan Tuhan, luar biasa kan? Nah, kalau tahu Allah kita itu Allah yang sangat hebat, kakak mau mengundang adik-adik untuk memuji Tuhan lagi. Kita nyanyikan satu lagu pujian, Allahku Dahsyat. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, oh. Kita ulangi sekali lagi ya adik-adik. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, oh.
adik-adik sekolah minggu, bertemu kembali dengan Kak Rebecca. Adik-adik sekolah minggu, kita akan melihat cuplikan di minggu yang lalu diambil dari kitab Roma 12 ayat 11. Sapa kakak dan teman-teman semua. Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor dari orang tua. Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Ayat hafalan minggu ini adalah Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Ayat hafalan sekolah minggu Roma 12 ayat 11. Janganlah kerajinanmu kendor. Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya 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 kerajinanmu kendor. Roma 12 ayat 11. Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Roma 2 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biar rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah 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 rohmu menyala-nyala dan Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala
menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu 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 menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat. Nah, adik-adik, dicatat ya untuk ayat hafalannya minggu depan diambil dari kitab Mazmur 150 ayat 6. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Adik-adik, jangan lupa lebih semangat lagi untuk menghafal ayat hafalannya ya. Dan jangan lupa juga video adik-adik sekolah minggu di-share di media sosial Facebook Gereja HKBP Lontar dan di Instagram @smhkbplontar dan juga hashtagnya Sekolah Minggu HKBP Lontar. Nah, kakak ingatin kembali ya adik-adik sekolah minggu, ayat hafalannya untuk minggu depan diambil dari kitab Mazmur 150 ayat 6. Dan, oh iya, dikumpulkan terakhir hari Rabu minggu depan. See you. Kita sudah dengarkan ayat hafalan dari adik-adik. Nah, minggu depan kakak dan abang tunggu lebih banyak lagi dari adik-adik yang mengumpulkan ya. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Amang Pendeta, kakak mau mengundang adik-adik untuk menyiapkan hati dan kita akan memuji nama Tuhan lagi melalui lagu Kidung Jemaat nomor 64, Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuhku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku
ulangi sekali lagi ya adik-adik. Bila ku lihat bintang gemerlapan dan bunyi guruh riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Anak-anakku sekolah minggu HKBP Lontar, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, tetapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa, kasih dan karunia bagimu dari Tuhan Allah Bapa dan anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Shalom anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan pada kebaktian sekolah minggu hari ini. Firman Tuhan tertulis dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai dengan ayat 31. Amang akan bacakan untuk kita semua dan mari kita mendengarkan di dalam hati kita masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikian firman Tuhan. Anak-anakku sekolah minggu HKBP Lontar yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amang mau bertanya dulu kepada kita semua yang mengikuti ibadah atau kebaktian pada hari ini. Berapa lama Tuhan menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya? Ada yang bisa menjawab? Amang yakin dan percaya pasti anak-anakku sekolah minggu sudah menghafalkan ada berapa lama atau berapa hari lamanya Tuhan menciptakan langit, bumi, alam semesta, dan segala isinya ini. Jawabnya 6 hari.
Lalu Amang bertanya dulu kepada kita, apa yang diciptakan Tuhan pada hari pertama? Apa yang diciptakan Tuhan pada hari yang kedua? Apa yang diciptakan Tuhan pada hari yang ketiga? Apa yang diciptakan Tuhan pada hari keempat? Apa yang diciptakan Tuhan pada hari kelima? Dan apa yang diciptakan Tuhan pada hari yang keenam? Tapi adik-adikku sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, cobalah nanti dulu baca Alkitabmu sekali lagi. Dari Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-31 ini. Kalau kita melihat Tuhan Allah menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Lalu pada hari yang terakhir, pada hari yang keenam, Tuhan menjadikan manusia. Tuhan menciptakan manusia pada hari yang terakhir atau hari yang keenam. Kenapa Tuhan menciptakan manusia pada hari yang keenam? Kenapa Tuhan tidak menciptakan manusia pada hari pertama, pada hari kedua, pada hari ketiga, pada hari keempat, dan pada hari kelima? Tetapi sekali lagi, mengapa Tuhan menciptakan atau menjadikan manusia pada hari yang keenam? Jawabnya, Tuhan terlebih dahulu mempersiapkan, Tuhan terlebih dahulu memperlengkapi, Tuhan terlebih dahulu menyediakan apa yang diperlukan oleh manusia ketika Tuhan nanti sudah menjadikan manusia itu. Yuk kita lihat dulu dalam ayat yang ke-26. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Apa dikatakan di sana? Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Waduh, luar biasa ini firman Tuhan pada hari ini. Apa dikatakan Tuhan kalau yang Tuhan menciptakan segala tumbuh-tumbuhan, Tuhan menciptakan segala jenis binatang, Tuhan menciptakan segala sesuatu kecuali manusia. Apa Tuhan katakan? Jadilah ini, itu terjadi. Dari yang tidak ada menjadi ada. Itu semua ketika Tuhan berkata jadi ini, dari yang tidak ada menjadi ada, semuanya ada. Tapi kepada manusia apa Tuhan katakan? Gak dikatakan jadilah ini, bukan. Tapi coba sekali lagi, apa dikatakan Tuhan, anak-anakku yang dikasihi Tuhan? Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Waduh, luar biasa. Berarti kalau Tuhan katakan baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, kita ini segambar dengan Tuhan, kita ini adalah makhluk yang mulia, kita ini adalah makhluk yang paling disayangi oleh Tuhan, kita ini adalah makhluk yang paling sempurna, karena Tuhan menjadikan kita segambar dengan Dia. Berarti, Amang mau katakan kepada kita anak-anakku sekolah minggu, coba lihat dulu. Ketika Tuhan mengatakan baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, ketika Tuhan menjadikan Amang, ketika Tuhan menjadikan orang lain, ketika Tuhan menjadikan seluruh penduduk dunia ini satu gambar serupa dengan Tuhan. Kalau Tuhan mengasihi Amang, kalau Tuhan mengasihi anak-anak sekolah minggu, kalau Tuhan mengasihi seluruh umat manusia yang ada di dalam dunia ini, itu artinya anak-anakku, kita harus saling mengasihi. Siapapun dia, teman-temanmu itu, entah teman di sekolah, entah teman-teman di gereja, entah teman bermain, kalau mereka itu juga merupakan ciptaan Tuhan atau Tuhan yang menjadikan mereka, maka Tuhan mengasihi mereka. Kalau Tuhan juga mengasihimu, maka kasihi dia. Jangan pernah menyakiti dia. Jangan pernah membenci dia. Karena kita juga merupakan sama-sama ciptaan Tuhan yang sempurna. Ayo, siapa yang mau mengasihi? Amang yakin dan percaya kita semua pasti akan saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Amang yakin itu. Itu pertama.
Yang kedua dari firman Tuhan pada hari ini, coba kita selanjutkan membaca dulu apa dikatakan Tuhan. Saya baca lagi ya, atau abang baca untuk kita semua. Coba lihat. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala ternak, dan atas seluruh bumi, dan segala binatang melata yang merayap di bumi. Berkuasa. Ayat 28 abang baca sekali lagi anak-anakku, apa dikatakan? Allah memberkati mereka, memberkati manusia itu. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berkuasa dan taklukkanlah itu. Nah, anak-anakku sekolah minggu yang paling kukasihi, yang sudah begitu lama tidak amang jumpai di kebaktian sekolah minggu. Kalau Tuhan tadi berkata, berkuasalah atas ikan-ikan, taklukkan, penuhilah itu. Apakah kita menjadi sesuka hati kita? Bukan. Justru anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau Tuhan memberikan, kalau dikatakan Tuhan tadi berkuasalah, taklukkanlah itu, justru kita harus merawat, menjaga, melindungi. Dan bagaimana kita tetap supaya alam atau supaya tempat tinggal kita ini, apa yang Tuhan berikan bukan berarti sesuka hati kita, bukan. Tapi kita harus menjaga. Cobalah dulu lihat, jujurlah dulu. Siapa selama ini kalau di rumah ada misalnya sampah di pekarangan, atau sampah di rumah, atau sampah di sekolah, atau sampah misalnya kalau kita kebaktian sekolah minggu kita biarkan itu. Kita tidak peduli. Justru melalui firman Tuhan pada hari ini anak-anakku sekolah minggu HKBP Lontar, kalau dikatakan taklukkan, berkuasa, penuhilah itu, kita harus menjaganya. Kita harus merawat. Contoh lihatlah dulu sekarang. Aduh, lihat pohon-pohonan itu. Sekarang sesuka hati dan menebang. Sesuka hatinya merobohkan pohon-pohonan itu. Padahal dia juga makhluk hidup, dia juga bertumbuh. Oleh karena itu, kalau Tuhan menciptakan segala sesuatu, kalau Tuhan menjadikan segala sesuatu dengan begitu luar biasa, dengan begitu indahnya, dengan begitu cantiknya, tanpa ada yang kurang. Sekali lagi yang mengatakan kepada kita, kita ini diberikan tanggung jawab dan tugas untuk menjaga dan merawat dunia atau bumi ini. Bukan hanya amang pendeta, bukan hanya bapak kita, bukan hanya mama kita, bukan hanya kakak atau abang kita, tapi anak-anak sekolah minggu yang masih kecil harus bisa juga menjaga dan merawat alam sekitar kita. Kalau ada sampah dikutip, atau ada sampah dipungut, dibuang. Kalau ada misalnya yang tidak, atau misalnya daun-daunan dibuang, jangan dibiarkan. Karena apa? Supaya apa? Kalau semuanya bersih, kalau semuanya misalnya sampah tidak ada yang berserakan, kita sehat. Kita tidak jatuh kepada yang namanya sakit. Oleh karena itu anak-anakku yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan pada hari ini, sekali lagi amang katakan kepada kita, kita adalah makhluk yang paling sempurna yang diciptakan oleh Tuhan. Rawatlah bumi ini, jagalah. Karena apa? Karena Tuhan memberikan tanggung jawab itu kepada kita supaya kita tetap menjaganya. Karena Tuhan suka, karena Tuhan sayang kepada anak-anak sekolah minggu yang peduli akan kebersihan dan menjaga alam sekitar kita. Tuhan yang menguatkan kita, Tuhan yang memberkati kita, Tuhanlah yang memberikan sukacita kepada anak-anak sekolah minggu, anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk firman-Mu karena Engkau telah mengingatkan kami bahwa kami adalah anak-anak-Mu yang Engkau ciptakan segambar dengan rupa-Mu. Kami adalah anak-anak-Mu yang telah Engkau ciptakan seturut dengan gambar-Mu.
Kami adalah makhluk yang mulia. Kami adalah makhluk yang telah Engkau tetapkan untuk menguasai, berkuasa atas bumi ini. Tetapi bukan berarti menjadi sesuka hati kami. Tapi kami harus menjaga dan merawatnya, melindunginya. Dan tetap menjaga kebersihan lingkungan kami. Walaupun kami kecil, walaupun kami masih kanak-kanak, tapi kami harus mampu menunjukkan tanggung jawab dan tugas itu. Terima kasih Bapa, kami serahkan anak-anak-Mu ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Engkau yang memberkati, yang melindungi dan memberikan mereka sukacita, terutama pada saat ini kami tidak dapat beribadah bersama-sama di rumah-Mu yang kudus. Biarlah Engkau yang memberikan kesehatan dan sukacita kepada anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, ampunkan dosa dan pelanggaran kami, agar hidup kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Nah, kita sudah dengar ya tadi cerita firman Tuhan dari Amang Pendeta. Hebat ya Tuhan Allah itu yang menciptakan semua alam semesta ini, termasuk adik-adik dan juga kakak. Nah sekarang kita sebagai manusia yang diciptakan Tuhan Allah seturut gambar dan rupanya, jangan sampai kita merusak lingkungan kita ya. Kita harus menjaga seperti yang Tuhan firmankan kepada kita. Nah sebelum kita memasuki aktivitas, kita bernyanyi sekali lagi dari lagu Allahku Besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bulan bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Lebih semangat lagi ya nyanyinya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bulan bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, kayaknya masih 75% nih anak-anak nyanyinya. Sekali lagi ya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bulan bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Halo adik-adik sekolah minggu. Oke, kali ini untuk aktivitasnya bertemu lagi dengan Kak Devi bersama Bang Tamri. Nah, untuk saat ini sebelum kita memulai aktivitas pada minggu hari ini, kita akan melihat cuplikan aktivitas minggu lalu. Kita lihat untuk cuplikannya
mulai saat ini ya. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi, hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi, hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi, hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi, hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati. Aku diberkati. Oke, adik-adik sekolah minggu, tadi kan sudah mendengarkan cerita dari Amal Pendeta, di mana cerita tersebut menceritakan tentang ciptaan Tuhan Allah. Untuk saat ini kita akan membuat suatu aktivitas di mana ada 2 challenge untuk adik-adik. Nanti akan dijelaskan oleh Bang Tamrin. Silakan Bang Tamrin. Oke, jadi di sini Abang akan membuat 2 kelompok, yaitu 2 challenge. Dari challenge pertama yaitu dari adik-adik sekolah minggu yang belum sekolah sampai kelas 2 SD, yaitu membuat gambar tentang ciptaan Allah dari hari pertama sampai hari ke-6. Jadi untuk buat adik-adik sekolah minggu yang dari kelas 3 SD sampai kelas 6, Abang ada challenge yaitu membuat kartu pop-up. Contohnya akan Abang tunjukin seperti ini. Contohnya seperti ini. Dan jangan lupa adik-adik untuk membuat kalimat apa saja aktivitas adik-adik sekolah minggu untuk menjaga ciptaan-ciptaan Allah yang dibuat dari hari pertama sampai hari ke-6. Nah, untuk membuat challenge seperti ini akan dijelasin oleh Kak Devi. Oke, untuk bahan-bahan yang adik-adik buat atau adik-adik siapkan itu ada beberapa. Yang challenge pertama untuk kelas yang belum sekolah sampai kelas 2 SD, adik-adik bisa menggunakan krayon atau pensil warna, spidol, gunting, cutter, lem, dan juga pensil untuk mensketsa sebuah gambar ciptaan Tuhan. Dan yang kedua, untuk challenge yang untuk kelas 3 SD sampai 6 SD, di mana adik-adik menyiapkan kertas buffalo yang ukuran standar, dan juga adik-adik bisa membuat kertas buffalo dengan ukuran kecil, dan juga menyiapkan kertas polos atau kertas binder yang adik-adik biasa punya di sekolah atau di rumah. Dan juga adik-adik bisa menyiapkan bahan-bahan yang tadi telah Kakak Devi berikan untuk membuat atau menggambar sebuah gambar ciptaan Tuhan. Oke, untuk contohnya bisa menirukan seperti yang dipegang dari Bang Tamrin ya. Oh ya Bang Tamrin, kapan ya untuk pengumpulan aktivitas ini dan postingnya di mana ya Bang ya? Jadi untuk pengumpulan batas terakhir hari Rabu ya Devi. Dan jangan lupa untuk mengetek di Instagram Sekolah Minggu dan HKBP Lontar. Jangan lupa untuk memposting, tidak untuk dibuat story ya di sekolah minggu. Jadi biar untuk mempermudah adik-adik sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu untuk menguploadnya. Oke, untuk kali ini cukup dari sini saja aktivitas kita minggu ini. Kita tunggu di minggu depan dan jangan lupa di posting ya adik-adik. Bye bye, sampai jumpa. Nah,
Nah adik-adik, kita sudah lihat ya aktivitas untuk minggu ini. Jangan lupa adik-adik untuk mengupload aktivitasnya paling lambat hari Rabu. Kakak dan abang tunggu ya. Nah sebelum kita akhiri ibadah kita naikkan satu lagu pujian dari Kidung Jemaat nomor 289 ayat yang pertama dan ayat yang ke-8. Kita bernyanyi bersama-sama sambil bangkit berdiri ya. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Pemberian kami selamanya dari tangan-Mu asalnya, yang Kau terima itulah yang Kau beri. Marilah kita bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dari Tuhan Allah Bapa, dan penyertaan Roh Kudus kiranya memberkati engkau sekalian. Amin. Amin. Anak-anakku sekolah minggu HKBP Lontar, selamat hari Minggu. Kita akan bertemu di minggu yang akan datang. Oleh karena itu, tetap jaga kesehatan, tetap bersuka cita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Who is the king of the jungle? Who is the king of the sea? Baba, baba, baba. Who is the king of the universe? And who's the king of me? I'll tell ya, J-E-S-U-S.